OK，大家早上好，中午好, ya, selamat pagi menuju siang ya. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di kelas hari ini. Homa, apa kabar teman-teman semua? Oke, eh teman-teman sudah gimana nih liburannya? Hmm, semoga menyenangkan ya. Nah, kembali lagi hari ini kita bertemu di bahan untuk eh, online kita, pertemuan yang keempat harusnya ya. Jadi hari ini kita majuin karena minggu depan saya berhalangan. Terus 2 minggu di pertengahan April sampai akhir April itu saya ada perjalanan ke Eropa. Jadi supaya teman-teman tetap bisa dapat eh, sesi pertemuan untuk bulan April, jadi pertemuan online yang ketiga ya harusnya kan setelah pertemuan yang hari ini offline baru ada online lagi kan. Nah, dimajuin ke hari ini karena eh, biar teman-teman dapat gitu ya. Jadi jangan sampai April tuh kosong. Makanya hari ini tetap diadakan online. Nah, nanti buat teman-teman yang ikut nanti siang offline itu sudah diinfokan ya detailnya ya. Oke, baik. Sambil saya share bahan dulu, teman-teman juga boleh eh, membuka bahan kita. Terakhir kita sampai di, coba ya, sebentar saya buka dulu. Hmm, Oke,我们到了第一课自我介绍，对不对？Kita sampai di lesson pertama ya, Mas. Apa tentang cara memperas tentang asal ya, teman-teman ya, dari daerah mana, di mana teman-teman bisa lihat lampiran untuk asalnya teman-teman dari kota mana gitu ya. Nah, eh sebentar, ini kita sebelum kita apa namanya maju ke bahan berikutnya, saya boleh undang volunteer ya, teman-teman kita review sedikit di sana mungkin tunjuk beberapa volunteer, kemudian kita akan maju ke bahan berikutnya. Oke, untuk teman-teman yang mau jadi volunteer boleh sambil tunjuk tangan ya. Nah, nah, oke, boleh sambil tunjuk tangan. Jadi lesson sebelumnya kita sudah bahas tentang Hmm, cara menanyakan nama. Jadi misalnya nih 叫什么名字 gitu ya. Nah, terus cara jawabnya, sebentar. Cara jawabnya teman-teman boleh bilang 我叫, misalnya 我叫 Tina, 我叫 Lita gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tahu bahwa orang ini punya marga gitu ya, terutama orang China pasti semuanya punya marga, maka teman-teman boleh pakai kalimat kedua, yaitu Nin Gui Xing gitu ya, Nin Gui Xing. Nah, ketika teman-teman menanyakan Nin Gui Xing, Gui ini artinya berharga teman-teman. Jadi memang orang China itu kita lihat budayanya seperti kita budaya orang Timur yang apa ya secara apa sopan santunnya itu benar-benar lebih kental gitu ya. Nah, jadi ketika menanyakan marga, mereka itu meninggikan ya, meninggikan pihak yang diajak ngobrol sehingga pakai kue. Artinya berharga, sing, marga. Nah, di mana nin kue sing itu adalah kalimat tanya. Artinya Anda marga apa gitu ya. Nah, kalimat ini juga teman-teman pasti kepakai ketika bertemu dengan em, partner bisnis ya. Contoh partner bisnisnya teman-teman atau apa ya em, tamu perusahaannya teman-teman tempat bekerja itu adalah orang China, maka teman-teman pasti kepake yang nomor dua, Nin Kuising, itu paling sopan teman-teman ya. Jadi biasanya mereka akan jawab dengan misalnya 我姓蔡, contoh ya, marga saya Cai, 我姓蔡, 我姓陈, ada yang marga Chen, mungkin di sini kita banyak orang Hokkien, jadi rata-rata bilang, oh ya saya marga Tan gitu ya, saya marga Tan. Nah, Tan itu adalah Hokkien. Nah, mungkin minggu lalu saya pernah nyebut bahwa kalau teman-teman taunya bahasa daerah, kalau Hokkien mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau bahasa daerah yang lain, takutnya saya nggak paham, jadi mungkin kalau ada tulisan Mandarinnya teman-teman boleh tunjukin. Nanti saya bantu lihat, oh ini marga ini bacanya seperti apa di eh, Mandarin gitu ya. Nah, kemudian saya sertakan juga
kita boleh menanyakan kembali gitu ya. Misalnya contoh, dia tanya kita, nah kita boleh menanyakan dia kembali supaya terjadilah percakapan. Contoh, misalnya saya jawab ya, 我姓蔡, 你呢? Gitu ya. 你呢 itu untuk menanyakan setiap pertanyaan sebelumnya. Jadi dia konteksnya umum. Kalau pertanyaan sebelumnya ada nanyain marga, maka berarti Nina itu artinya marga kamu apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan sebelumnya adalah nama kamu apa gitu ya. Nah, maka Nina-nya mewakili nama gitu. Jadi tergantung pertanyaan sebelumnya. Oke ya. Nah, bagian atas ini saya rasa cukup. Kita lanjut ke bawah untuk cara menanyakan tempat tinggal ya. Ni住哪儿 sama daerah asal yaitu ni 是哪里人. 住 artinya tinggal. Minggu lalu kita sudah bahas ya, 住 artinya tinggal. Nah, boleh 我家住在 Alam Sutra, 我家住在 BSD, 我家住在misalnya Tanah Abang, 我家住在 Bekasi, 我家住在mana ya? Roxy misalnya ya, contoh ya nama tempat tinggalnya teman-teman. Kemudian boleh nggak tanpa cai? Boleh. Boleh nggak tanpa cia? Juga boleh ya. Jadi misalnya contoh saya kasih yang lebih simple, 我住 Tanah Abang ya, 我住 Tanah Abang. Kemudian kita juga belajar cara menanyakan asal, yaitu dari daerah mana. Misalnya contoh, 你是哪里人?我是雅加达人. Seperti saya orang Riau, maka saya bilang 我是廖岛人. Liao itu Riau, translatean, Tau itu pulau ya. Jadi 我是廖岛人 artinya saya orang eh, dari Riau. Atau kalau mau spesifiknya, 我是巴彦亚比人. Saya adalah orang Bagan Siapiapi. Bagan Siapiapi itu kota kecil di daerah Riau. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau coba untuk eh, latihan conversation, boleh tunjuk tangan. Saya cuma mungkin kasih beberapa kesempatan sebelum kita lanjut bahan berikutnya ya. Nah, ini kita akan latihan sebentar. Kemudian kita akan lanjut ke pinyin. Nah, teman-teman sudah review pinyin di rumah? Cara pembacaan pinyin sebentar. Saya lihat dulu ya. Hmm, teman-teman boleh buka ke halaman 34 ya. Halaman 34 kemarin dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang vokal terus konsonan ya. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang 16 ini. Jadi 16 ini adalah satu kesatuan di mana eh, teman-teman cukup ingat cara baca gitu ya. Karena apa namanya? Ini yang saya maksud mereka itu memang apa, agak spesifik dan spesial di bahasa Mandarin dan memang di bahasa Indonesia kita tidak persis sama gitu ya. Nah, itu 16 kemudian kita akan belajar nada. Nah, eh, mungkin saya lanjut dulu ke bahan 16 ini dulu ya. Jadi kita lanjut ke sini dulu. Kemudian kita akan latihan conversation, cara menanyakan nama, terus tinggal di mana, terus kemudian asal dari daerah mana. Bagi teman-teman yang mau, boleh langsung tunjuk tangan ya. Oke, saya bahas dulu yang 16 ini ya. Kalau yang sebelumnya sudah di sesi sebelumnya, jadi teman-teman yang mungkin baru join, boleh eh, apa dilihat ulang rekamannya ya. Oke ya. Nah, 我们看一下, kita lihat 16 16 itu artinya 16 ya. Saya di sini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh buka halaman 35. 16个整体认读音节. 整体 itu artinya satu kesatuan. Ini. Kalau teman-teman mau tahu artinya ya. Jadi ini juga saya tidak translate ke bahasa Indonesia karena kalau di translate itu adalah pinin gabungan. Oh, pinin gabungan ya. Jadi yang penting adalah teman-teman tahu oh ini maksudnya adalah eh, kita translate ke bahasa Indonesia pun dia sebenarnya nggak terlalu. Yang penting teman-teman tahu, oh ini cara bacanya ini gitu ya. Yang paling penting. 整体 itu adalah gabungan ya, satu kesatuan. 认读, 认 itu artinya mengenal. Tu artinya membaca. 音节 itu adalah bunyi nada. Oke? Nah, sekarang
Saya akan bacain gitu ya cara bunyinya. Nanti teman-teman juga sama boleh tunjuk tangan sebagai volunteer untuk baca gitu ya. Silakan saya undang semuanya untuk boleh tunjuk tangan bebas ya. Oke, kita akan lihat yang pertama ya. Ini saya zoom ZHI. Nah, jadi kenapa ini dimasukin ke dalam kumpulan pinyin ke satu kesatuan? Karena ZHI bunyinya nggak I, tapi C. Jadi teman-teman saya paham ini tidak ada di bahasa Indonesia, tapi teman-teman cukup kopas ya. Jadi apa namanya tips awal ini adalah kalau teman-teman benar-benar sama sekali tidak pernah apa namanya mengenal bahasa Mandarin atau sama sekali tidak punya patokan, teman-teman satu-satunya cara basic adalah kopas dulu. Nah, terus cara kopasnya setelah sesi adalah dengar dari rekaman ya, teman-teman ya. Oke, saya bacain dulu contohnya, nanti kita akan unmute teman-teman yang sudah tunjuk tangan ya. Jadi ZHI bacanya C. Ingat ZH kemarin waktu di konsonan kita bacanya juga C, tapi waktu itu dia di konsonan. Sekarang dia gabung sama vokal I, tidak bunyi I, tapi bunyi E, sehingga C, C, ya, Z sama H. H itu adalah lidahnya diangkat, Z itu adalah bunyinya bersih, kalau saya bilang ya, istilah saya. Sedangkan kalau C itu adalah ada angin ketika baca ya, teman-teman boleh lihat ulang ke konsonan ya teman-teman bisa lihat oh iya ya ini yang dikotakin ke bawah hitam itu adalah ada angin ketika baca ya termasuk yang tadi barusan kita baca CH ya oke H itu adalah lidahnya diangkat jadi ketika baca lidahnya ditempelin di atas langit-langit ya oke jadi CHI bunyinya sh ada angin terus lidahnya diangkat ya bacanya I-nya baca bunyinya sh. Kayak teman-teman mungkin tahu kosakata 吃饭 oh 我要吃饭 ya 吃 kalau SHI kayak teman-teman panggil 老师 SHI gitu ya pininnya yang benernya adalah 师 terus RI bunyinya 日 ini kita langsung baca dengan nada satu ya teman-teman ya. Kan ZI, CI sama SI mereka tanpa H. Berarti tandanya apa? Lidahnya datar, tidak diapa-apain ya. Jadi bacanya ZI apa? Z. Lidah saya datar ya. Kedengaran dari beda bunyinya yang tadi ketika saya baca ZHI. Nah, kemudian kalau CI bunyinya C karena C-nya itu ada angin gitu ya. Kemudian SI bunyinya se se. Nah, gitu. Jadi SI nggak bunyi I gitu ya. Masih ingat ya. Jadi baris atas ini menurut saya spesial. Makanya dia dimasukin ke dalam 16 ini. Kemudian yang bawah itu sebenarnya kalau teman-teman masih ingat waktu saya jelasin konsonan di mana Y sama W itu sebenarnya awalnya itu nggak ada, tapi karena si vokal mau jadi pinyin dia butuh ada vokal, jadi makanya ditambahin di depan. Jadi sebenarnya YI itu bunyinya cuman I gitu ya. Jadi kalau baca YI bacanya gimana? I persis bunyi aslinya itu adalah I doang sebenarnya. Tapi ketika dituliskan di pinyin harus Y dan I. Gitu maksudnya ya. Nah, kemudian begitu juga WU. WU itu bunyinya adalah U sebenarnya. U. Jadi nanti teman-teman lagi baca, oh, Laosu pernah jelasin bahwa W-nya itu tidak dibaca, tapi bacanya U gitu ya. Kemudian YU itu adalah bunyi dari si Y. Y masih ingat? Nah, cuman sama si vokal Y.2 di atas itu tidak bisa berdiri sendiri di depan. Sehingga ketika dia menjadi pinyin, dia harus tambahkan Y. Nah, begitu tambahan Y, si titik duanya hilang. Jadi Y sama U gitu maksudnya ya. Y, mulutnya setengah bulat tanggung ya. Kalau bahasa Inggris you itu full. Kalau ini separohnya ya. Y gitu. Terus berikutnya adalah Y. Jadi
si Y ini bunyinya I, ini bunyi E sebenarnya. Cuman karena dia sudah jadi pinyin, makanya dia harus tulisnya seperti yang saya kotakin. Y sama E. Y gitu ya. Kemudian YUE, YUE, YUE ini adalah dari vokal Y sama E yang di atas nih. Kemarin kita udah belajar, ya kan? Nah, ketika dia tulisin jadi pingin, dia jadinya Y. Teman di highlight lebih jelas bahwa, oh, jadi Y, Y, oh, Y, berarti kalau ketika tulis pinin harus di YUE, bukan Y dan E, bukan. Ini masih vokal gitu, teman-teman. Kalau pinin yang kayak gini, plus nanti nada berapa? Misalnya nada satu. Contoh begitu ya. Yue, terus sama YUAN. Pokoknya Y ketemu U. Nih, dari awalnya akarnya dari sini. Y ketemu U, mulutnya pasti setengah bulat. Dari YU, Y, terus YUE, Y, mulutnya sama ya, konsisten. Terus YUAN sama. Yuan, Yuan, mulutnya masih dibulatin ya. Yuan, itu ketemu UAN. Kemudian sama N. Jadi bunyi belakang ya. Y-nya itu yang tadi saya jelasin bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini pengetahuan buat teman-teman. Jadi YIN bunyi ini semua saya baca dengan nada satu ya teman-teman. Sama. Tadi kan saya jelasin Y ketemu U mulutnya pasti bulat. Berarti YUN bacanya gimana? Yun, yun gitu ya. Ini persis adalah yang ini loh, yang di atas. Sebenarnya bunyinya sudah kita pelajari di apa namanya? Bunyinya sudah kita pelajari di sebelumnya nih, yang saya bulatin. Ya, tadi saya hapus biar nggak mix up banyak banget. Nah, tapi begitu dia jadi pinin harus tulisnya YUN. Yun. Jadi kalau teman-teman dengar yun, oh berarti YUN, pinin yang benarnya gitu ya. Nah, kemudian eh YING sama teman-teman bunyinya cuman belakangnya doang. Ing. Jadi Y-nya nggak bunyi. Itu salah satu ciri. Oh, kenapa pronunciation-nya bisa bagus? Karena tahu tekniknya gitu ya. Oke, ini saya bacakan sekali lagi. Kemudian saya akan unmute teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Kira-kira menu tunjuk tangannya apakah bermasalah di teman-teman? Karena saya nggak melihat katanya tadi ada beberapa yang bilang sudah tunjuk tangan, tapi saya belum lihat soalnya ya. Oke, baik. Kalau gitu saya bacain dulu. Kemudian saya akan unmute teman-teman untuk latihan baca. Kemudian kita akan lanjut ke nada ya. Oke. Eh, Teman-teman saya bacakan dari depan ya, dari ZHI berurutan satu kali ya. Jadi ini nanti teman-teman kalau review di rumah dengarnya juga bisa di bagian sini ya. Oke. 知吃诗日滋呲丝一乌吁耶约渊阴晕音。Oke, nah itu ya, nanti teman-teman bisa review di rumah. Untuk offline tidak, offline kita akan lebih ke praktek. Jadi teman-teman yang hadiri offline itu akan latihan conversation di mana apa namanya akan saya bantu perbaiki untuk pronunciation-nya. Jadi langsung ya, lebih oke. Oke, siap. Kalau gitu kita langsung eh, minta teman-teman yang tadi barusan saya baca, silakan teman-teman yang mau coba latihan baca boleh tunjuk tangan. Oke, nah sambil nanti kita akan belajar tentang sheng tiao. Sebentar, ini saya hapus dulu supaya tidak terlalu mengganggu. Hmm, sheng tiao ini adalah nada ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh jadi dari kemarin ada konsonan, terus vokal ya. Habis itu sekarang kita belajar yang 16 ini satu kesatuan.
Kemudian hari ini saya akan tambahkan nada. Mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Mandarin sudah pernah tahu tentang nada. Jadi nada dalam bahasa Mandarin itu ada 4 sebenarnya. Yang utama itu 4. Terus kok bisa ada nada 5 atau disebut nada ringan? Eh, itu tambahan. Jadi apa namanya? Rata-rata contoh logat Beijing, nah itu dia banyak sekali misalnya kata-kata yang diulang atau kata-kata benda yang di belakangnya itu jadi nada 5 atau beberapa kosakata yang belakangnya jadi nada 5 terus ada juga yang kosakata dengan nada aslinya. Nah, itu berbeda arti. Ada beberapa kosakata seperti itu, tapi tidak banyak. Dan tenang aja teman-teman, seiring teman-teman mengenal kosakata, teman-teman akan paham, oh ini dibaca nada 5 ya. Contoh yang tadi saya bilang bisa berbeda jauh ya. Kalau enggak, sebenarnya enggak banyak yang berbeda jauh. Nah, ini yang berbeda jauh teman-teman. Tung artinya timur, si artinya barat. Jadi kalau teman-teman lagi ngomongin arah, maka sisi harus baca nada 1, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin lagi, sorry, ngomongin lagi satu kosakata. Ini huruf Mandarinnya sama ya teman-teman ya. Sebentar. Ini huruf Mandarinnya sama. Kalau huruf Mandarin beda nggak bisa saya ngomong begitu. Sama. Ini huruf Mandarinnya juga sama. Cuman pininnya teman-teman lihat kalau ini nada 1 yang saya centang. Kalau ini adalah nada 5. Nada 5 itu tidak ada tanda nada. Jadi benar-benar i kan memang titik gitu ya. Nah, ini bacanya tungsi. Tungsi itu adalah barang. Nah, kalau di sini artinya jauh berbeda dan memang tidak boleh nego bahwa oh ya udah Loshi, saya bacanya sesuai nada asli. Nada asli itu maksudnya nada awalnya memang nada 1 si huruf ini. Saya ganti warna ya biar jelas. Huruf ini sebenarnya dia memang bacanya nada 1, teman-teman. Tapi begitu dia masuk jadi kosakata barang, dia dibaca nada 5 dan karena artinya berbeda. Jadi enggak semua nada 5 begitu, enggak. Ini cuma contoh yang maksudnya kontras. Kontras tuh maksudnya beda jauh dan memang nggak bisa nego bahwa ya udahlah baca nada 1 nada aslinya aja nggak bisa karena artinya berbeda itu. Tapi nggak semua ya. Jadi tenang teman-teman tenang aja. Ini saya mau nunjukin bahwa nada 5 itu ada biasanya fungsinya sebagai kata bantu. Contoh 你叫什么名字？什么itu teman-teman nanti lihat ya. 什么 me-nya itu nada 5 tidak ada tanda. Tidak ada tanda makanya kosong nih. Itu artinya nada 5. Terus misalnya contoh pakah. Jadi banyakan nada 5 itu dipakai sebagai partikel, sebagai kata bantu gitu ya. Jadi nggak apa-apa sampai nanti teman-teman ada satu di mana um, kita lihat tanda nadanya, teman-teman. Tanda nada di sini ini cuman apa ya? Untuk pembeda kepada teman-teman tandanya seperti apa. Tapi saya tulis ulang ya. Nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Jadi teman-teman, saya sempat mencari tahu bagaimana sih supaya memudahkan orang untuk bisa menguasai nada dengan cepat. Akhirnya saya coba search gitu ya. Ternyata karena kan saya pernah apa ngajar beberapa gelombang yang umum banget ya, yang maksudnya semua usia gitu ya. Nah, di mana saya melihat mereka kesulitan dan saya mau cari cara gitu ya. Saya kan udah bisa, tapi saya pengen bantu apa murid-murid kelas itu dapat cara. Ternyata yang saya dapetin sumbernya orang China yang ngajar pun mereka bilang pakai tangan. Jadi teman-teman boleh gunakan tangan untuk membantu teman-teman. Jadi gunakan tangan sesuai tanda nada. Jadi sekalian menghafal oh tanda nada. Contoh, nada 1 kan lurus ya. Selurus apa dari bahu kiri ke kanan gitu ya. Jadi teman-teman boleh arahin tangannya lurus dari kiri ke kanan. Contoh misalnya nada 1 saya ambil yang ini aja ya teman-teman ya, yang saya kotakin. ZHI. Ini kan sudah bunyi kesatuan pinyin. Nah, kalau dia nada 1 berarti ZHI nada 1.
Tadi yang kita baca itu udah nada satu sebenarnya. Lurus sepanjang kiri ke kanan. Itu tekniknya ya. Ci, kalau nada dua, teman-teman lihat, oh ya naik. Ya, naiknya segimana, Laoshi? Naiknya gantung. Ya, gantungnya kayak gimana? Saya contohin ya. Nada dua. Zhi. Jadi kalau teman-teman kesulitan, nih, teman-teman lihat nggak badan saya? Zhi, naik, ikut naik aja. Tapi naiknya gantung. Kenapa si badan sama tangan itu kita ikut sertakan supaya berkoordinasi satu dengan otak. Jadi itu akan membantu sekali ya. Zhi, zhi. Jadi karena dia nada dua, teman-teman di posisi masing-masing tetap bantu dengan tangan ya. Zhi, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, nada tiga teman-teman lihat, oh iya centang. Berarti dia dari posisi semula turun dulu, baru naik. Ya, itu nada tiga full. Nada tiga gimana bunyinya? Zhi, zhi, turun, turun. Jadi dari posisi semula, makanya tandanya tuh centang ya. Jadi posisi semula turun dulu, baru naik. Zhi, zhi, gitu ya. Teman-teman boleh bantu dengan body language. Kemudian nada keempat, teman-teman lihat, oh kayak gini ya Loshi ya. Jadi dari posisi semula diturunin ke bawah dan dihentak. Zhi, nada 4, nada 5 tidak ada tanda atau kosong, itu sebenarnya bacanya pendek dan ringan, mengikuti depannya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa, aduh nada 5 itu ada patokan nggak ya? Nada 5 itu dia sebenarnya mengikuti bunyi depannya, mirip ke nada 3 tapi pendek ringan. Tapi apa namanya, yang mengikuti depannya itu maksudnya gini, tung, si. Kan harusnya si nada satu. Si, nada dua. Si, nada tiga. Nada empat, si. Ya kan ya? Nada limanya pendek, ringan. Si. Kalau saya bilang nada lima harusnya teman-teman gampang. Pokoknya pendek, ringan, jangan ditarik apapun. Si. Gitu ya. Tung, si. Contoh. Barang. Ya, gitu ya. Nah, tadi saya lihat chattingan ada tanya nada dua. Nada dua sama teman-teman dari posisi semula. Jadi dari ci, contoh ya, saya masih ngambil di ci. Nada satu. Nada dua, dari datar ini naikin ke atas gantung. Gantung. Ya. Jadi, ci, kayak kaget, gitu loh. Ya. Teman-teman kalau misalnya sulit tuh, apa ya, dialokasikan ke yang mendekati, baru di, apa, aplikasikan balik gitu ya. Ci, itu nada dua. C, agak kaget gitu ya. Naikin ke atas, digantung di atas. Nada tiga, C, C, itu nada tiga. Nada empat, dihentak, diturunin ke bawah. C, C, gitu ya. Nah, nada empat ini biasanya di belakangnya itu suka nggak dihentak. Nah, kalau mau bagus biasanya dihentak ya, tapi nggak usah marah-marah ya. C, gitu. Oke. Nah, sekarang saya lihat udah ada volunteer. Kita akan unmute untuk latihan baca. Kita tetap pakai yang ZHI dulu ya. Prisil. Oke, ni hao. 你好，老师。Ya, Prisil ni hao. Ni hao. Oke, boleh sambil kita latihan baca yang 16 kesatuan ini langsung aplikasikan ke nada ya. Jadi silakan boleh baca ZHI eh, nada satu sampai nada 5. Oke, silakan Prisil. I, R, san. 猪 Oh, nada satu dulu ya, boleh ikutin saya nggak apa-apa. Patokannya gini. C, 猪 itu nada satu. Oke, nada dua 猪 masih satu. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ikutin saya ya. 猪 C, satu. C, boleh? 猪 Oke, nada dua, c. 猪 Nah, gantung ya. Nada tiga, silakan. 猪 Yes, nada tiga udah oke. C. Nada empat, 这 yes. Nada lima, pendek ringan. 这 Iya, oke, bagus Priscil. Satu dan dua nanti boleh di-review lagi ya. Sudah bagus kok. Ya, sisi nih, 再见. 这 Oke, saya kasih satu orang kesempatan lagi ya. Habis itu kita lanjut. Boleh Rika, Rika ya. Rika nih hao.
Ya, Rika, ni hao. Suaranya belum kedengaran sama saya. Nah, tadi kan eh, apa namanya? Prisil itu baca ZHI. Nah, sekarang kita latihan pakai CHI gitu ya, CHI. Jadi sekalian cara bacanya gimana loh, sekalian nada ya. CHI, nada satu, nada dua, nada tiga, nada empat, dan nada lima tanpa tanda. Ya, Rika nih, hao, saya sudah unmute. Apakah bisa? Oke, saya tunggu sebentar ya. Kalau memang karena sinyal, saya lanjut dulu ke yang lain ya. Nanti kita kasih kesempatan di berikutnya. Oke, baik kalau gitu kita ke Ulan. Oke, ni hao Ulan. Ya, Ulan ni hao. 你好，老师。哎，你好，来，我们练一下. Sekarang nada CHI dari 1 sampai 5 ya. Silakan Ulan. 1, 2, 3. 吃 Mm-mm, 纸很好. 纸是吃 Nada 5 ya, pendek ringan. Sedikit aja untuk nada 3, yang lainnya oke. Jadi nada 3 itu kalau ini kan dia tunggal, bacanya tuh full. Full artinya turun baru naik full ya. Ulan boleh ikutin saya. 齿. 纸 Itu ya. Terus sama ini CH itu lebih anginnya lebih kencang, itu doang. Yang lainnya udah bagus ya. Boleh sekali lagi dari 吃, 吃, 齿, 齿, 齿. Pendek ringan, nada 5. Silakan ulang, 再来一次 sekali lagi ya. 1, 2, 3. 吃 Mm-mm. 纸是吃。很好，谢谢乌兰，sudah 谢老 bagus ya. 师。再见，不客气. Oke, nah CHI. Nah, nada ya, nada kita sekali lagi sebelum kita lanjut ke conversation. Tenang aja, nanti setiap pertemuan akan saya bantu latih lagi untuk nada ya. Em, kita ambil SHI, jadi sambil latihan atas, latihan nada juga ya. SHI nada satu, SHI nada dua, nada tiga, nada empat, dan terakhirnya nada lima. Jadi pendek ringan. Shi, shi, nada lima ya. Oke. Di bawahnya ada uloy. Oke. Ni hao. 你好，老师。Ni hao. 来念一下. SHI nada satu. Silakan. 吃 Oh, shi. Jadi SHI itu bunyinya shi, tapi nada satu ya, ditarik datar dari kiri ke kanan, bahu kiri ke bahu kanan ya. Boleh ikutin saya uloy nggak apa-apa. Shi, 吃 ya, 吃 ya, shi, 吃 ya, oke. Nada dua 吃 itu masih satu, nggak apa-apa. Ikutin saya ya. Shi, 吃 yes, itu nada dua ya. Nada tiga, 吃 oke, belum diayun, jadi dia harus turun dulu. Kalau tadi shi itu nada dua. 吃 Nada tiga yang gini. Shi. 吃 Iya, turun ya. Shi. 呃 Boleh sekali lagi? 吃 Iya, nada empat ditekan. 是 Oke. Belakangnya lebih tegas, lebih kencang ya. Contohnya gini. Shi. 是 Boleh 是 ikutin saya? Ulai. Shi. 对 Iya, shi. Boleh sekali 是 lagi? Iya, 是 benar. Shi. Habis itu nada lima. 是 Ya, shi. Pendek, ringan ya. Jadi nanti boleh latihan lagi ya. Ulai ikutin saya, nanti boleh latihan di rumah lagi ya. Boleh sekali lagi. Nada satu ya, kita latihan dari nada satu. Shi. 是 Nada dua. Shi. 安娜 是 Ya, dua ya. Nada tiga. Shi. 是 Nada empat. Shi. 是 Yes. Nada lima. Shi. 是 Ya, pendek ringan ya. Dia mirip-mirip kayak nada tiga dipendekin gitu ya. Kalau nada tiga kan diayun.
Ya, nggak apa-apa. Mulai Ch, waktu ikutin saya sudah bisa. Nanti latihan lagi di rumah, dengerin rekaman, latih terus seperti itu ya. Oke, 谢谢你，再见，再见，老师。加油。Ya, 再见，谢谢. Oke, nah kita sampai sini dulu untuk latihan nada. Kita balik ke conversation dulu ya, teman-teman ya. Sebelum balik ke situ, mungkin ada pertanyaan tentang pinyin di sini. Saya bantu respon dulu. Oke, em, nanti yang belajar offline tadi saya sudah jawab. Oke, ada pertanyaan dari Oka. Laoshi mau tanya terkait qingshen, apakah kata yang berubah menjadi qingshen itu sifatnya sudah paten? Rata-rata iya, rata-rata iya benar. Rata-rata sudah paten. Contoh, misalnya tadi ni hao ma, ma-nya memang paten ada 5. Terus apa lagi ya? Misalnya Nina, ya Nina yang tadi pertama kali saya reviewin teman-teman, bagaimana dengan kamu? Nah, itu partikel, itu juga paten nada 5. Jadi nada 5 itu memang apa ya, karena kita belajar kita tahu jadinya jadi satu hafalan betul itu paten ya. Oke, terus eh Rika tadi baca ya, tapi saya nggak kedengaran Rika. Tadi saya eh, kasih apa namanya unmute, mic-mu tidak terbuka. Ya mungkin teknis ya, nanti coba dilihat ulang ya. Oke, nada 2 tadi sudah saya contohin ya Uloy ya. Oke, baik. Bukaci Oka. Nah, sekarang teman-teman nanti di pertemuan berikutnya saya akan ulangin lagi untuk nada. Tenang aja, setiap pertemuan saya akan bantu untuk review, untuk memantapin teman-teman untuk nada ya. Nah, teman-teman sekarang silakan buka dulu bagian pertama. Saya mau reviewin teman-teman dulu yang tentang cara nanya nama. Mungkin saya akan ambil cuman beberapa orang. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bahan berikutnya ya. Oke. Hmm, ini yang masih tunjuk tangan ada Andri. Oke, Andri dan Rika. Rika saya unmute lagi ya karena kita butuh 2 orang untuk conversation. Silakan. Boleh di-unmute. Ya, Andri 嗯，你好。你好，老师。Ya, ni hao. Rika, apakah bisa unmute? Mic-nya belum terbuka. Oke. Ya, mic-mu belum terbuka. Jadi suaranya tidak kedengaran. Andri, tunjuk tangannya jangan diturunin. Karena nanti dia turun ke bawah. Iya, boleh ditunjuk tangan lagi supaya dia munculnya di atas. Jadi saya lebih gampang. Iya, betul. Oke, Rika kemungkinan teknis ya. Nanti Rika boleh cek lagi karena di saya itu statusnya tidak kebuka mic-nya. Jadi saya nggak kedengaran suara kamu. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke yang lain dulu. Ada Vio. Ni hao. 你好， Ya, ni hao. Oke, saya butuh berdua ya. Andri, kamu dapat tugas untuk menanyakan nama Vio. Bahasa Mandarinnya gimana kalau menanyakan nama? 你嗯，叫什么名字？ Silakan boleh lihat ke modul halaman 3. Siapa namamu? Bahasa Mandarinnya? 你叫什么名字？很好，你叫什么名字? Zi nada 4, jadi ditekan ya. 名字, 叫你叫什么名字? 嗯，你叫什么名字？ Oke, Andri suaranya boleh dikencangin dikit ya. Oke, silakan Vio boleh menjawab. Silakan Vio boleh menjawab. Oh, di mute ya. Oke, coba saya unmute ya. Silakan Vio. Halo. Ya, silakan dijawab Vio. 叫 Vio， Oh, 我叫 Vio. Oke, baik. Terus Andri, silakan nanya Vio tinggal di mana? 你家住哪儿？ Ya, 你家住哪儿? Oke, Vio silakan. Di halaman 4. Kalau ini, kalau bingung. 你家住哪儿? Silakan 我 Vio 去 boleh 法兰克 boleh sekali lagi, sorry. 我家我叫是法兰克， Oh, bukan 我家是, tapi 我家住在, boleh atau 我家在.
Boleh sekali lagi? 我家我家住在加里曼丹。Oh, 住在 Kalimantan. Oke ya, 我家住在 Kalimantan. Bagus. 再来 terakhir. Vio tanyain ke Andri. Andri orang daerah mana? Gitu ya. Silakan Vio. 你是哪里人？ Ya, 你是哪里人？Andri? 我是印尼人。我是印尼人. Oke, orang Indonesia. Boleh ya. Kalau mau spesifik daerah juga boleh ya, Andri ya. Oke, bagus. Sisi Vio dan Andri, 加油. Sudah bagus ya. Dilatih terus. 谢谢 Ya, 你再见。老师。谢谢你们，不客气。再见. Kita lanjut. eh, eh, satu lagi pasangan ya. Kemudian kita akan lanjut ke latihan di bawah ya. Hmm, pasangannya sebentar ada Sylvie. Ni hao Sylvie. Terus ada Yuni ya, Yuni yang tunjuk tangan. Ya, ni hao, 你 ni 好，们老 hao. 师。 Sudah 你好， berdua? 老师。 Ah, oke, ni man hao sudah bersama saya. Silakan Yuni boleh tanya Sylvie orang daerah mana? Silakan. 你 Ah, ah. 哦， Sylvie 你 yang 是哪 bertanya 儿？ ya. Eh, oh, yang bertanya siapa? Yuni. 你 saya。 Oh, Yuni. Oke, oke. Yuni tanya Sylvie ya. Sylvie orang daerah mana? Kamu boleh pakai contoh kalimat di halaman 4 yang saya centang. Silakan, Yuni. 你是哪里人？哎，你是哪里人？ Oke, nggak apa-apa. Nadanya ikutin saya ya. 你是哪里人? 你是哪里人？ Oke, bagus ya. 很好. Sylvie, silakan. 我是雅加达人。 Iya, 我是雅加达人, orang Jakarta. Sekarang Sylvie yang bertanya, Yuni tinggal di mana? Silakan Sylvie, boleh tanya ke Yuni, Yuni tinggal di mana? Bahasa Mandarinnya gimana? 哦，yang 你家住哪儿？ Iya, betul. 我 Ni jia 住 zhu nar, Yuni? 我住吉拉 Ya. 加。 Woju Cilacap. Oke. Wah, ternyata orang luar kota semua ya. Oke. Baik. Kemudian lanjut Yuni. Coba tanya ke Sylvie, namanya Sylvie siapa? Jadi, misalnya kita mau nanyain nama, contoh belum tahu nih namanya. Jadi, silakan Yuni bertanya, siapakah namamu? Bahasa Mandarinnya? 你叫什么名字？ Oke, 你叫什么名字？很好。Sylvie? 我叫 Sylvie。 我叫 Sylvie. Wah, sudah lancar ya. 谢谢你们, Yuni dan 谢谢 谢 Sylvie. 老谢老师。师。 Keren. Bukaci, jayo, jayo. Semangat ya. Udah bagus nih. Tinggal ini kalau dilatih, dihafalin, dilancarin, teman-teman bisa ngomong. Ya, jadi mumpung nih masih sedikit nih, teman-teman kalau ada waktu tuh di review, diulang-ulang ya. Lagi di mana dengerin aja rekaman. Karena beruntung banget kita punya rekaman ya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman di sini kalau ada pertanyaan, misalnya di bagian sini teman-teman boleh ketik ya sambil saya lanjut dulu. Nah, teman-teman di sini ada latihan. Kita kerjain 5 dulu, kemudian dari 6 sampai 16 itu saya jadikan PR. Nanti PR-nya kita bahas di apa namanya berarti kita ketemu lagi di Mei ya. Jadi tadi saya umumin kenapa si online harusnya kan minggu depan ya teman-teman ya. Saya gantiin ke hari ini karena apa minggu 3 minggu lagi tuh saya berhalangan dan ada perjalanan ke Eropa. Jadi kita ketemu lagi di Mei ya. Saya balik lagi di awal Mei gitu ya. Jadi kenapa hari ini jadwalnya seperti itu? Harusnya hari ini eh, apa kita sebenarnya offline ya, tapi karena saya lihat supaya teman-teman tetap dapat sesi di bulan April, makanya digantikan ke sesi hari ini. Oke, silakan teman-teman boleh langsung saya tunjuk teman-teman yang tunjuk tangan untuk menjawab latihan ya. Jadi teman-teman ini ada contoh latihan kalimat, teman-teman boleh translate, boleh lihat dari modul ya, silakan sambil saya tunjuk. Nah, coba tadi ada Ulan, oke. Ulan ni hao.
你好，老师。 Oke, silakan boleh translate. Dia orang mana? Bahasa Mandarinnya gimana nih? 大是哪里人？ Iya, ta itu adalah dia, teman-teman ya. Wah, Ulan hebat. Ta shi nali ren. Ya, jadi teman-teman sebentar ya, saya scroll dulu. Teman-teman boleh lihat ke sini gitu ya. Ta shi nali ren gitu. Apa namanya? Teman-teman boleh lihat ke frasenya kita, oh orang mana? Nah, ini teman-teman boleh ambil. Dia diganti ta gitu ya. Oke, 谢谢乌兰，很好，再见。谢谢老师。Bukaci. Nah, yang saya mau jelasin lagi, nali. Nah, teman-teman pernah nggak belajar nali itu sebenarnya li-nya ada 3. Ada yang pernah belajar di sini? Ya, jadi yang saya mau bilang, nali. Boleh nggak, Laoshi, saya tulisnya begini? Boleh. Tadi kan kita belajar nada 5 tuh. Dan saya bilang, oh jadi ternyata ada beberapa huruf itu dijadikan nada 5. Iya, betul. Tapi kalau misalnya, contoh Laoshi saya tulisnya begini. Ni shi nali ren atau ta shi nali ren. Nalinya saya tulis sesuai nada aslinya. Nada aslinya li itu nada 3 sebenarnya. Nah, boleh nggak? Masih boleh. Kalau misalnya saya tulis nada 5, boleh juga ya. Jadi, ta shi nali ren. Dia adalah orang mana. Oke? Nah, berikutnya, mereka orang mana? Ayo silakan tunjuk tangan, nggak apa-apa. Nanti saya bantu kalau kosakatanya belum tahu. Ayo, Rika coba ya. Takutnya nih kendala teknis. Karena di sini saya unmute. Harusnya di sana kamu pencet supaya mic-nya kebuka. Silakan coba Rika. Kita coba lagi ya. Karena kamu semangat banget nih. Oke, sambil menunggu yang berikutnya ya. Bisa? Oke, sepertinya masih belum bisa ya Rik ya. Iya, saya sudah unmute. Jadi kalau udah. Nih, saya buka. Oke, Rika nih, hao. Ya, oke. Suaranya mungkin boleh dikencangin ya. Silakan nomor. Ini lagi di kereta. Iya, lagi di kereta. Oh, lagi di kereta. Oke, nggak apa-apa. Silakan nomor 2 boleh Yang nomor ditranslate. Mereka orang mana? sama senari. Wah, hebat sih Rika. 他们是哪里人 ya? Boleh ikutin saya sesuai nada. 他们. Silakan, Rik. 他们是哪里人? 他们是哪里人？ Wah, Sisi Rika, 他们是哪里人 ya? Hebat, bagus ya. Mm-mm. Iya, 他们是, suara satu ya. iya, mereka orang mana ya? Sisi Rika, saya mute kembali ya. 路上注意安全, hati-hati di jalan ya. 再见. Oke, kemudian berikutnya kita akan lihat lagi nomor 3. Dia adalah orang Surabaya. Oke, ini ada Henny. Saya unmute ya. Ni hao. 你好，老师。 Ya, silakan. Dia adalah orang Surabaya. 他是苏拉巴亚人。 Oke, boleh. Ta shi Surabaya ren. Surabaya Kalau ren. Surabaya, kita cari ke modul nama kota 嗯， Sishui. Ya, Sishui itu nama kota Surabaya 哦， ya. 好的，老师。 Sishui ren. Boleh sekali lagi, Henny? 他是他是 Mm-mm. 他是水人。很好，他是泗水人。谢谢 Henny，nadanya juga sudah bagus ya. 再见，老师，不客气，再见。见。 Oke, baik kita lanjut lagi. Berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 ada Ilham. Ni hao. 你好，老师。 Ya, silakan. Mereka adalah orang Bandung. Bahasa Mandarinnya? 他们是bandung人。 Oke, 他们是 Bandung人. Apa untuk grammar sudah benar. Nah, sekarang Bandung kosakatanya 嗯 ada coba cari nggak? tak Wanlong. Iya, ini Wan memang kebetulan mereka memang punya bahasa Mandarin ya. Jadi paten boleh dipakai. 他们是万隆人. Boleh sekali lagi Ilham? 他们是万隆人。
Ya, Wan Long. Jadi O-nya dibaca agak U ya. Wan Long Ren. Boleh ikutin saya? Wan Lung Ren. 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 Ya, nada dua. Tadi kita belajar nada dua. Jadi Ren itu bacanya digantung di atas ya. Ren. Ren. Yes. Boleh sekali lagi? 他们是万隆人。他们是万能人。 人 ya. 谢谢 Ilham. Sudah bagus nih. 再见。再见，老师。 Oke, 不客气，再见。再来是 berikutnya Dion, Dion. Dion kita kalimat kelima ya. Habis itu sisanya teman-teman boleh kerjain di rumah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, Dion. Ni hao. 你好，老师。 Ni hao. Nomor 5, silakan. 你们住在哪儿？对，很好。你们住在哪儿？好久 Kalian 不见，老师。哦，对啊，好久不见了。我记得我认得出来你的声音呀，saya bisa kenalin suara kamu ya. Oke 抱 ya. 歉，老师，我不认。谢谢你再对，见，拜拜。拜 Oke, 拜。bye bye. Dion ya. Ini udah bener ya, kalian tuh niman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu kosakata boleh dicatat juga. Niman itu adalah kalian. Kalau taman itu mereka gitu ya. Jadi mungkin teman-teman lihat ta itu adalah dia. Kalau misalnya ditambahin men itu jadi jamak. Jadi mereka, taman. Men ini menjamakkan ya. Tadi teman-teman ada yang tanya juga tentang nada ringan kan. Nah ini mennya juga nada ringan. Dia paten. Kalau ini nggak ada aslinya. Memang aslinya nada 5 gitu ya. Taman jadi mereka. Kemudian kalau ni itu kamu. Kalau niman jadi kalian. Kalau wo saya. Woman. Jadi woman ini bisa dua arti ya teman-teman. Bisa kita, bisa juga kami. Jadi jamak ya. Si men ini huruf Mandarinnya seperti ini. Mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Mandarin pasti tidak asing. Oh, men ini pertama kali kita kalau belajar bahasa Mandarin pasti ada. Nah, ini huruf Mandarinnya bacanya memang dia cuma nada 5, tidak ada nada yang lain. Beda kalau yang tadi, oh dia sebenarnya nada aslinya apa gitu ya. Jadi ini tadi menjawab Oka ya. Bahwa Laoshi sebenarnya paten ya, paten. Ini men, dia sebagai partikel untuk menjamakan benda-benda. Dan dia paten pasti nada 5. Contoh, Laoshi. Contoh, Laoshi. Laoshi kan satu orang. Laoshi men, berarti Laoshinya banyak. Jadi, menurut saya ini cukup gampang gitu ya. Oh, di bahasa Mandarin tinggal tambahin men, jadi jamak gitu ya. Nggak berubah-berubah ya, beda sama Inggris gitu kan ya. Nah, ini salah satu mungkin yang menurut saya paling mudah di bahasa Mandarin ya. Laoshi men gitu ya. Oke. Siap, kalau ini beres, silahkan ya PR-nya dari nomor 6 sampai 16. Teman-teman coba kerjain dulu di rumah. Kalau misalnya, Laoshi saya bingung nih kosakata, nggak apa-apa, nanti boleh ditanyakan di sesi kelas ya. Nah, berikutnya, teman-teman boleh buka lagi bahan kita ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua, saya sudah buatkan ringkasan kosakata, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh buka halaman 7. Saya bacain dulu ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, sama pesan saya di awal-awal ini baca kosakata latihan di rumah ketika dengerin rekaman ini tolong disiplin ya. Jadi ingat Kopas disiplin, 2 prinsip itu. Kopas artinya ya udah pokoknya nggak dianalisa ikutin. Yang kedua disiplin artinya ya udah baca sesuai nada. Jangan ya sudahlah pokoknya kamu paham saya paham. Jangan. Kalau itu teman-teman nanti belajarnya dari awal lagi. Jadi saya berharap teman-teman ikutin 2 cara ini di basic supaya nadanya langsung sekaligus jalan bagus gitu ya. Oke. 生词 kosakata. Hao. Hao. Teman-teman sambil misalnya yang baru mengenal nada sambil lihat, oh hao ini nada 3 ya. Tulisannya kayak gini, centang gitu ya. Hao. Ni. Nada 3. Terus 大家
Ta 4+1 ya teman-teman. Ini karena kecil teman-teman masing-masing print boleh lihat modulnya. Nah ini kan jelas ya. Cuma kalau saya zoom in zoom out nanti teman-teman lihat layar tuh pusing ya. Jadi saya tetap ke ukuran semula. Teman-teman silakan lihat modulnya. Oh ini nada berapa ya? Saya bantu dengan tangan. Ta jia gitu ya. Oke, lao shi, lao shi. Kemudian ma. Ini nada 5. Ma, ne. Jadi pendek, ringan. Ma, ne. 明天，明天，后天，后天，下星期，下星期，星期一，星期一，星期天，星期天，下午。U-nya 3. Jadi di ayun ya teman-teman ya. Turun, ayun ke atas. 下午早上早上上午上午你们他们ingat T bacanya TH ya di konsonan kita sudah bahas ada angin ya Laoshi iya betul 他们我们habis itu terakhir 老师们 oh ternyata ada di sini ya teman-teman yang tadi jamak ya 老师们再来一次 sekali lagi ya 生词好你大家老师嘛呢明天后天ingat T bunyinya TH bacanya ada angin ya 后天下星期星期一星期天下午早上上午你们他们我们老师们 oke nah ini teman-teman boleh sambil lihat dulu arti di kosakata sambil saya jelasin sebentar sekilas ya how jadi teman-teman mulai mengenal oh how ini baik tapi begitu dia masuk ke kalimat dia bisa punya beberapa arti contoh bisa menanyakan kabar gitu ya hao baik tapi kalau ni hao mah apa kabar kalau ni hao masih ingat saya suka begitu unmute saya bilang ni hao artinya hai halo jadi kalau teman-teman sapa saya 老师你好 saya akan jawab ni hao karena 老师你好 artinya hai 老师 terus saya jawabnya juga sama hai halo ni hao gitu ya nanti kita akan bahas di bagian conversation oke ni itu artinya kamu tadi barusan bahas ya nada 3 mungkin teman-teman yang baru belajar nada kesulitan di nada 2 dan nada 3 itu wajar banget bahkan nada keempat ditekan itu juga kadang-kadang ada kesulitan tapi nggak apa-apa itu tandanya teman-teman belum terbiasa silakan banyak-banyak review ya jadi nggak ada jurus pamungkas lain adanya review ngulang kopas disiplin ya itu kata kuncinya ya jadi kalau lagi review ingat kata-kata saya ya keywordnya cuma 2 itu kopas oh ya udah jangan dianalisa ini gimana ya jangan ya ikutin dulu kopas copy paste gitu ya sama satu lagi disiplin usahakan saya benar-benar disiplin baca sesuai nada gitu ya hao nih kamu gitu ya nih kamu taja semuanya jadi kalau teman-teman begitu ramai saya akan sapa dengan taja hao halo everybody gitu ya halo semuanya taja hao gitu kemudian 老师 nah ini teman-teman familiar banget tapi teman-teman perlu perhatikan oh pininnya adalah LAO AO bacanya AU ya tapi ditulisnya adalah LAO ini saya dari awal sudah sounding terus pininnya yang benar supaya ini sebagai basic teman-teman untuk ketik huruf Mandarin jadi jangan sampai nanti mau ketik aduh pininnya nggak kuat balik lagi belajar pinin jadi bolak-balik sehingga merasa kok Mandarin sulit ya enggak tekniknya belajarnya yang kurang tepat ya jadi ini saya rapiin lagi gitu ya lao shi shi yang tadi kita latihan SHI nada 1 ya lao shi guru ma itu adalah apakah jadi misalnya contoh ni hao ma
artinya apakah kamu baik, itu artinya apa kabar ya. Apakah kamu baik atau apa kabar gitu ya. Nah, sama ya, menanyakan kembali. Nina, tadi kita sudah latihan ya teman-teman ya. Mingtian, besok. Mingtian, besok. Houtian, lusa. Ini kosakata ya teman-teman ya, silakan dihafal. Houtian, kalau kemarin, 昨天. 昨天 itu adalah kemarin ya. Ini tambahkan kosakata buat teman-teman. Kemudian 下星期. Ini artinya next, berikutnya. Jadi 星期 ini adalah week. 下星期 next week, minggu depan ya. 下星期. 再来是星期一. Terus 星期天, teman-teman tenang aja, nanti di belakang, di bagian berikutnya akan belajar semua nama hari. Teman-teman boleh isi di modul ini ada. Nanti kita bahas juga ya. Sekarang kita belajar dulu kenal, oh 星期一 berarti hari Senin. 星期二 hari Selasa dan berikutnya ya. Teman-teman boleh lihat ada di modul kita. Nanti ya kita bahas. 星期天 hari Minggu. Kayak hari ini adalah hari Minggu. 星期天 atau sinonimnya ada orang bilang 星期日, RI. Bacanya 日, nada 4. 星期日. Ditekan ya, 日, nada 4 ya. 星期日. 再来 12. 下午, sore hari. Ini keterangan waktu ya. 下午. 早上, pagi hari. Nah, pagi harinya ini sama pagi harinya 上午 bedanya apa? Kalau kita bilang secara garis besar, boleh nggak keduanya sinonim? Boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu detail, 早上 itu adalah batasan dari jam 5, jam 6 masih oke, sampai ke jam 8.30. Kalau mau detail, itu masih 早上. Tapi kalau orang sudah mulai ngantor, biasanya mereka ngomongnya 上午. Jadi biasa mulai 8.30, jam 9. Masih oke teman-teman ya, nggak harus ketat banget. Maksudnya, harusnya ini kurang 1 menit, jadi nggak boleh sebut ini. Nggak sampai segitunya ya, masih oke. Cuma maksudnya biar teman-teman tahu, oh ternyata kenapa ada orang bilang 早上好, ada orang bilang 上午好. Jadi misalnya dia pagi-pagi banget ketemu teman-teman lagi olahraga, maka dia bilang 早上好 gitu ya. Tapi kalau misalnya udah masuk kantor jam 9-an, jam 9.30, dia akan bilang 上午好, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi teman-teman tahu, oh kenapa dia pakainya begitu ya, karena ada batasan. Tapi kalau misalnya laoshi saya salah nih, pagi-pagi ketemu orang, saya bilang 上午好, boleh nggak? Boleh, masih oke, nggak apa-apa, nggak akan disalahin langsung gitu ya. Oke, nah ini sampai sebelum jam 11, jadi 10.59. Kalau jam 11 biasa udah masuk siang ya. 中午好, 中午. 中午 itu artinya siang hari. Ini semua keterangan waktu. Kalau tambahin hao itu untuk menyapa. Ya, kayak tadi saya sapa teman-teman, 中午好, 中午好 itu artinya selamat siang ya. Oke. Kita lanjut dulu. Niman. Oh, tadi udah dijelasin ya, jamak. Niman tuh kalian, taman mereka, woman itu kita atau kami. Jadi bisa dua arti. Oke, sama 老师们. Oh, berarti gurunya banyak, guru-guru. Ya, silakan mumpung kosakata belum banyak. Satu lagi pesan saya nggak bosan-bosan, teman-teman review ulang terus. Kalau bisa di awal ini memang menghafal ya, menghafal kosakata, menghafal oh yang tadi namamu siapa? Ni jiao shenme mingzi, seperti itu ya. Silakan ya. Kita punya banyak waktu sampai ketemu lagi di Mei. Jadi teman-teman silakan tugasnya mengerjakan yang tadi ditranslate, kemudian menghafal kosakata ya. Sama review terus video rekaman ya. Sebentar ada pertanyaan. Caoan, caoan itu adalah selamat pagi, Cynthia. Jadi kalau ini keterangan waktu sore hari, pagi hari, sore hari ya. Nah, kalau misal caoan boleh nggak Laoshi? Boleh. Ini artinya selamat pagi. Kalau gitu ini sinonim sama apa teman-teman? Boleh bantu jawab nggak? Ini sinonim sama apa? Sama 早上好. 早安 sinonim dengan 早上好. Hao-nya dia artinya sapaan. 早上 ini adalah keterangan waktu. Jadi silakan dibedakan ya. Ini sapaan selamat pagi. Kalau keterangan waktu yang ini pagi hari. Contoh pagi hari saya pergi ke pasar.
Tapi kalau saya ketemu Cynthia di pagi hari, saya akan sapa 早上好 gitu. Cukup jelas? Sampai di sini ya. Jadi teman-teman, kita akan ketemu lagi di awal Mei ya. Dimulai dengan online dulu, kemudian kita akan ada offline. Jadi tetap sama skemanya adalah 2 kali online, 1 kali offline ya teman-teman. Jadi online yang 2 kali, 1 kali di sini, kemudian di berikutnya di Mei ketika saya sudah kembali ke Indonesia ya. Oke, 谢谢大家 dan sampai ketemu lagi di bulan Mei. 我们5月份见面，OK？谢谢大家，谢谢班长，拜拜，再见。谢谢老师，老师再谢谢老师。